Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba deh Anda perhatikan. Anda pasti pernah lihat tanaman ini ratusan kali mungkin. Di taman tetangga, di pot-pot sepanjang jalan, dengan daunnya yang warnanya ngejreng banget, merah, ungu, hijau, kuning. Ya, ini koleus, atau yang di sini lebih akrab kita panggil Miana. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik penampilan yang cantik itu, tanaman ini sebetulnya adalah sebuah apotek alami yang luar biasa kuat. Gak bisa dipungkiri, tanaman ini emang enak banget dilihat. Corak warnanya itu loh juara. Tapi hari ini kita nggak akan bahas dia sebagai tanaman hias. Justru kita mau bongkar isinya. Karena Miana ini jauh lebih dari sekedar penampilan luarnya yang cantik. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Rahasia apa sih yang sebenarnya disimpan rapat-rapat sama daun-daun warna-warni ini? Siap-siap ya, karena jawabannya bakal membawa kita jalan-jalan dari kebun belakang rumah langsung masuk ke dalam laboratorium canggih. Oke, ayo kita bedah langsung. Kita bakal intip apa aja yang ada di dalam daun Miana. Dan kita akan bongkar apa yang bisa disebut sebagai gudang senjata kimianya. Senjata yang ternyata bukan cuma dipakai buat pertahanan hidup, tapi juga punya kekuatan untuk menyembuhkan. Kunci dari semua keajaiban ini adalah sesuatu yang disebut senyawa bioaktif. Oke, istilahnya mungkin terdengar rumit, tapi gampangnya gini deh. Ini tuh bahan aktifnya si tanaman. Persis kayak obat di apotek punya bahan aktif, nah daun miana juga punya. Dan inilah yang bikin dia jadi istimewa banget dari sisi medis. Dan kita nggak ngomongin cuma satu atau dua senyawa loh. Lihat deh ini. Miana itu ibarat peti harta karun kimia. Isinya macam-macam banget, ada flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan masing-masing dari mereka ini punya kekuatan supernya sendiri. Nah, keragaman inilah yang bikin manfaatnya buat kesehatan jadi seabrek. Tentu aja, Coleus ini kan nama keluarga besar ya. Jadi sekarang kita bakal kenalan sama 4 anggota keluarga yang paling jagoan, yang jadi bintang dalam sebuah ulasan ilmiah. Kita mau lihat apa aja sih kehebatan mereka masing-masing? Oke, kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling sering kita lihat, Coleus cutellarioides. Ini jenis miana yang udah jadi andalan dalam pengobatan tradisional di banyak banget daerah sejak zaman dulu. Nah, ini nih bagian yang paling keren, di mana pengetahuan kuno ketemu sama sains modern. Coba lihat tabelnya. Di satu sisi, secara turun-temurun, tanaman ini dipakai buat obat batuk, wasir, bahkan ada yang percaya bisa bantu kesuburan. Terus, apa kata lab modern? Mereka konfirmasi tanaman ini memang punya kekuatan antimikroba dan antiinflamasi. Jadi waktu nenek moyang kita pakai ini buat ngobatin infeksi atau radang, mereka tuh beneran tahu apa yang mereka lakukan. Sains modern cuma datang buat ngasih nama ilmiah ke keajaiban itu. Lanjut ke anggota keluarga berikutnya, Coleus aromaticus. Sesuai namanya, aromaticus, salah satu ciri khasnya, ya aromanya yang kuat dan khas. Daunnya ini sering banget dipakai bukan cuma buat obat, tapi juga buat bumbu masak, nambahin rasa dan aroma. Wah, kalau yang satu ini sih bener-bener kelas berat. Coba lihat daftarnya. Penggunaan tradisionalnya aja udah borongan. Dari urusan napas, kayak asma dan batuk, lanjut ke pencernaan, sampai ke batu ginjal juga. Ini nunjukin betapa serbagunanya dia. Dan begitu diteliti, kekuatannya ternyata sepadan banget. Bukan cuma satu, tapi langsung 3.
antioksidan, anti diabetes, bahkan anti kanker. Ini bukan tanaman obat biasa, ini beneran powerhouse-nya dunia herbal. Yang ketiga ada Coleus atropurpureus. Lihat deh warnanya yang merah keunguan pekat itu. Nah, warna dramatis ini bukan cuma buat pamer keindahan loh. Ini adalah tanda kalau kandungan senyawa fenolik dan antioksidannya tinggi banget. Dan bener aja, warna pekatnya itu seolah jadi petunjuk kekuatannya. Secara tradisional, dia ini andalan buat meredakan macam-macam nyeri, dari pegel linu, sakit perut, sampai masalah kulit. Secara ilmiah, kekuatan antioksidannya buat melawan radikal bebas itu kuat banget. Tapi, coba deh, lihat poin terakhir di kanan, anti-tuberkulosis. Tunggu dulu, ini bukan hal sepele. Menemukan senyawa alami yang berpotensi melawan bakteri TBC itu sebuah terobosan besar di dunia medis. Ini signifikan banget. Dan yang terakhir dari kuartet jagoan kita, Coleus blumei. Ini juga varietas yang populer banget jadi tanaman hias karena corak daunnya yang cakep. Banyak banget orang yang nggak sadar kalau tanaman cantik yang mereka pajang di teras ini punya sisi medis yang nggak kalah kuat. Untuk yang terakhir ini, kita lihat lagi pola yang sama. Koneksi kuat antara dulu dan sekarang. Dulu, dipakainya praktis banget. Buat diare, bantu urusan menstruasi, dan yang klasik, jadi tapal atau kompres buat bisul. Nah, kenapa tapal daun ini bisa manjur? Sains modern punya jawabannya. Karena dia punya paket komplit. Kekuatan antibakteri buat lawan infeksinya, antivirus, sekaligus antiinflamasi buat ngurangin bengkaknya. 3 kekuatan sekaligus. Jelas aja efektif. Oke, jadi kita udah tahu apa aja yang bisa dilakukan tanaman-tanaman ini. Sekarang, ayo kita melangkah lebih dalam lagi buat cari tahu bagaimana cara kerjanya. Kita akan lihat langsung gimana Coleus ini berperang melawan penyakit sampai ke tingkat molekulernya. Coba deh bayangin, di dalam tubuh kita ini setiap saat terjadi pertempuran. Di satu kubu ada radikal bebas. Ini ibarat para penjahat yang rusak sel kita. Nah, di kubu lainnya ada antioksidan dari tanaman Coleus. Mereka ini bertindak kayak bodyguard pribadi sel kita, tugasnya menetralkan para penjahat tadi dan melindungi sel kita dari kerusakan. Nah, ini salah satu mekanisme yang paling bikin saya takjub. Beberapa senyawa di dalam Coleus, contohnya Carvecrol, itu bisa memicu proses yang namanya apoptosis. Gampangnya, senyawa ini tuh kayak agen rahasia yang menyusup ke sel kanker, lalu dia menekan tombol penghancuran diri. Jadi sel kankernya itu diperintahkan untuk melakukan bunuh diri secara terprogram. Keren banget kan? Terus, gimana cara dia melawan bakteri? Wah, strateginya cerdas banget. Senyawa flavonoid di Miana ini melancarkan serangan ganda. Pertama, mereka merusak dinding sel bakteri, kayak ngerobohin benteng pertahanannya. Kedua, mereka mengacaukan metabolisme energi si bakteri, jadi pasokan makanannya putus. Hasilnya, bakterinya kelaparan, terus mati. Efektif banget buat melawan bakteri jahat. Setelah melihat semua detail ilmiah yang rumit tapi keren tadi, ayo kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih arti dari semua ini? Ini semua adalah tentang menemukan kembali sebuah kearifan yang sebetulnya udah ada dari dulu, yang tersembunyi di apotek milik alam. Dan perlu diingat, semua yang kita bahas dari tadi itu bukan asumsi atau isapan jempol belaka. Informasi ini didasarkan pada ulasan mendalam dari 64 artikel ilmiah. Angka ini nunjukin betapa seriusnya para ilmuwan meneliti potensi dari satu keluarga tanaman ini. Dan pengakuannya nggak cuma datang dari dunia akademis. Bahkan secara resmi, di tingkat pemerintahan, potensi Mipiana ini diakui. Seperti yang bisa Anda lihat, tanaman ini masuk ke dalam daftar 66 komoditas tanaman biofarmasi. Ini adalah stempel pengakuan resmi atas nilai medisnya. Jadi poin terpentingnya adalah ini. Dari ramuan jamu yang dibuat oleh nenek kita di dapur, sampai analisis canggih para ilmuwan di laboratorium, kita sedang menyaksikan sebuah pertemuan yang indah. Sains modern pada dasarnya sedang membuktikan, memvalidasi, dan menjelaskan apa yang sebenarnya sudah diketahui dan dipraktekkan oleh para penyembuh tradisional selama ratusan tahun. Ini jadi bikin kita mikir ya, nggak sih? Kalau satu tanaman hias yang begitu umum, yang mungkin ada di halaman rumah kita sekarang, ternyata adalah apotek sekuat ini. Coba bayangkan, obat alami hebat apa lagi yang mungkin tersembunyi di depan mata kita, cuma menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.